Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Adik Tutor ID teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini teman-teman diberikan kesehatan, keberkahan, dan diberikan banyak orderan. Oke teman-teman, di video kali ini saya hanya ingin membagi sedikit cerita seputar ojol, ya mungkin seputar Maxim, pada teman-teman yang ada di channel saya yang sudah berkenan nonton dan sudah subscribe channel saya juga. Terima kasih banyak buat teman-teman semua. Dan di video kali ini saya ingin sedikit bercerita mengenai aplikasi Maxim ataupun seputar driver kepada teman-teman semua. Saya hanya apa yang ada dalam hati saya, unek-unek yang ada dalam hati saya mengenai soal driver yang membludak, teman-teman. Kalau kita tahu sendiri bahwa driver yang membludak itu dikarenakan karena pendaftarannya terus dibuka, teman-teman. Nah, dalam pertanyaan hati saya, kenapa bisa pendaftaran Maxim itu terus dibuka padahal drivernya udah banyak gitu, apalagi kalau driver motor banyak sekali, teman-teman. Jadi teman-teman mungkin bertanya juga di sana, kenapa sih dari pihak Maxim atau pihak dari pusat ataupun di daerah teman-teman itu terus membuka pendaftaran. Itu jadi pertanyaan saya. Ini mungkin menurut pribadi saya, kemungkinan yang ada, kita ambil kemungkinan yang ada aja. Kenapa bisa sampai dibuka terus? Bahwasanya pendaftaran itu bukan diurus di daerah masing-masing kita, teman-teman. Kayaknya pendaftaran itu diurus di pusat. Di pusatnya di mana? Di Rusia. Jadi yang membuka terus pendaftaran itu orang-orang di sana, mereka yang kelola sistemnya. Yang di daerah hanya menjalankannya gitu. Jadi kalau ada laporan banyak driver yang mengeluh, sebenarnya sudah dilaporkan, semua dari daerah sudah melaporkan bahwasanya banyak driver yang mengeluh soal driver yang banyak. Jadi mungkin pusat masih memikirkan banyak hal sampai dia masih terus membuka pendaftaran driver Maxim, teman-teman. Menurut saya seperti itu. Tahu bagaimana menurut teman-teman, apakah sama atau tidak, tapi menurut saya seperti itu. Mereka tidak mau membuka pendaftaran, mereka tidak mau menutup pendaftaran karena sistem pusat yang menguasai sistem itu, teman-teman. Jadi mereka yang menutup dan membuka pendaftaran itu. Beda kayak mungkin aplikasi ojol lain seperti Gojek ataupun Grab, karena di setiap daerah itu ada batasan-batasan tertentu. Tapi kalau Maxim di setiap daerah itu tidak batasan. Terserah mau berapa yang mendaftar, mau berapa yang tidak mau mendaftar, terserah. Jadi begitu, teman-teman. Itu menurut saya. Cuman memang kalau dalam hati kecil saya, teman-teman, dalam hati kecil saya, kalau memang drivernya situ banyak, lebih baik memang langsung ditutup aja. Apalagi kalau untuk driver baik, yang mungkin ada yang bekerja sepenuhnya di motor, teman-teman, yang bekerja mencari nafkah sepenuhnya di motor dari pagi sampai malam, pagi malam. Mata pencariannya hanya di ojol gitu, teman-teman. Jadi kita harus memikirkan itu sebenarnya. Banyak driver-driver yang bagaimana ceritanya? Driver-driver yang menggantungkan hidupnya di Maxim, teman-teman. Ada juga driver-driver yang cuman menjadikan Maxim sebagai penghasilan sampingannya. Nah, ini kita pikirkan yang pekerjaan utamanya adalah seorang driver Maxim, teman-teman. Apalagi dia udah lama, udah senior lah, udah berbagai macam jalan dia lewati dan seterusnya. Itu yang perlu dipikirkan sebenarnya. Itu menurut saya. Tapi kalau dari sistem atau dari pihak pusatnya nggak mau berhentikan juga, ya bagaimana? Kita nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Apalagi kalau sudah jelaskan di daerahnya teman-teman juga gini dan tetap saja dibuka, ya begitu. Kita tinggal mengikuti apa yang disampaikan oleh daerah dan mengikuti apa yang disampaikan oleh pusat. Nah, itu. Tapi di sisi lain juga, teman-teman, soal pendaftaran Maxim itu sendiri sebenarnya banyak orang-orang yang terbantu. Di sisi lain, ini sisi positifnya juga, banyak orang-orang yang terbantu dengan aplikasi Maxim, apalagi pendaftarannya yang sangat mudah.
banyak yang mendapatkan pekerjaan yang sebelumnya menganggur itu mendapatkan pekerjaan di aplikasi Maxim, walaupun kerjanya nggak menentu ataupun apa, tetap dia mendapatkan hasil di Maxim, teman-teman. Nah, itu sisi positifnya buat kita di Indonesia yang mungkin masih dibilang banyak pekerja-pekerja yang pengangguran ataupun yang tidak bekerja, seperti kami ini yang hanya mengandalkan mungkin ojek online atau mengandalkan aplikasi-aplikasi ojek online untuk mendapatkan uang, teman-teman. Gitu. Jadi memang posisi positifnya itu juga bisa terbantukan. Alhamdulillah. Tapi sisi negatifnya tadi seperti itu. Yang mungkin driver-driver yang gantungan hidupnya jadi orderan terbagi ke yang baru mendaftar. Gitu mungkin cerita dari saya. Mungkin tidak sedikit nyambung juga, gak apa-apa. Yang penting itu mungkin yang ada dalam hati saya yang saya keluarkan dengan sedikit ocehan-ocehan yang mungkin tidak ada manfaatnya. Teman-teman tulis di kolom komentar kalau ada pendapat mengenai soal driver ini. Siapa tahu ada yang baca ataupun pihak Maxim Pusat baca, nanti ditutup ataupun nanti ada penyelesaian lain dari masalah-masalah yang dihadapi di jalan, teman-teman. Oke, kalau ada pertanyaan teman-teman tulis di kolom komentar aja, nanti kita jawab sama-sama. Oke, kita kembali ke video-video saya sebelumnya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan loncengnya di bawah. Bye bye.